Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kapanpun kamu melihat video ini. Kali ini, sesi pembahasan selanjutnya adalah tentang modul tutorial Fisika Dasar 2B ke-6 dengan topik gelombang mekanik, bunyi, dan gelombang elektromagnetik untuk pelajaran kuliah Fisika Dasar di ITB tahun 2019-2020 semester genap. Kita mulai dari bagian pertanyaan dari nomor 1. Dua gelombang linear yang memiliki amplitudo dan kecepatan yang sama, kecuali salah satunya memiliki panjang gelombang setengah dari gelombang lainnya. Gelombang manakah yang memiliki energi lebih besar dan berapa kali lipat? Nah, perlu diingat untuk gelombang mekanik, intensitas itu didapat dari energi per satuan volume dikalikan dengan kecepatan rambat dari gelombang tersebut. Sehingga kalau kita bisa gambarkan di sini, intensitas itu sebanding dengan energi dibagi dengan volume dikalikan dengan kecepatan rambat. Nah, untuk mula-mula kita tinjau dulu energinya. Energi itu ketika ada gelombang yang bergerak, maka energi itu didapatkan dari setengah kali M V getar ya. Karena energi didapatkan dari sebuah gelombang karena energi tersebut karena setiap titik pada gelombang tersebut itu mengalami osilasi harmonik atau getaran. Seperti yang kita sudah tahu, osilasi harmonik itu adalah gerak naik turun atau gerak di titik yang sama, getaran bolak-balik pada suatu titik, getaran kuadrat. Kita tahu untuk gelombang dia akan punya persamaan YXT sama dengan amplitudo dikali sinus persamaan umumnya ya, KX minus omega T. Sehingga kalau kita mau cari kecepatan getarnya, itu sebanding dengan turunan Y terhadap dt atau sama dengan A ya dikali dengan omega minus ya, karena ada minus di situ ya, saya ulang ini minus di depan sini dikalikan kosinus Kx min omega T ya, Kx min omega T ya. Ya, seperti itulah. Sehingga V getar maksimumnya max itu terjadi ketika nilai kosinusnya minus 1 A dikalikan omega. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan energinya itu adalah setengah dikali M kali A kali omega kuadrat. Nah, sehingga energi dibagi dengan volume itu sama dengan setengah dikali M kali A kali omega kuadrat dibagi dengan volume. Dengan kita tahu massa dibagi volume itu adalah massa jenis dari medium yang membuat gelombang linear ini merambat. Jadi A omega kuadrat. Oke, sehingga intensitas itu akan sama dengan energi dibagi volume dikali kecepatan ya. Kecepatan rambat dari gelombang tersebut itu adalah V, kita bisa tulis sini, ini akan sama dengan setengah kali rho kali A omega kuadrat dikali V. Ya, artinya di sini kita lingkari intensitas itu sebanding dengan nilai-nilai ini. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan karena dua gelombang linear tersebut memiliki amplitudo dan kecepatan yang sama, dan karena gelombang linear itu merambat pada medium yang sama, maka rho-nya sama, A-nya sama, V-nya juga sama. Sehingga yang membedakan antara mereka berdua itu sebanding dengan omega kuadrat atau sebanding dengan F kuadrat. Dengan kata lain, I akan sebanding dengan 1/lambda kuadrat.
Ya, V per lambda kuadrat. V per lambda kuadrat ya sama saja karena V-nya sama ya sebanding dengan 1 per lambda kuadrat ya. Ingat sebanding ini bukan berarti sama dengan ya. Artinya intensitas dari masing-masing gelombang itu sebanding dengan besar panjang gelombangnya. Di soal, jika salah satu dari dua gelombang linear itu memiliki panjang gelombang setengah dari gelombang lainnya, artinya gelombang yang punya panjang gelombang lebih besar itu akan punya intensitas lebih kecil. Ya, jadi jika lambdanya lebih besar, maka I-nya lebih kecil. Maka gelombang yang memiliki energi lebih besar adalah gelombang yang memiliki panjang gelombang lebih kecil. Berapa kali lipat? Kuadratnya. Karena dia setengah, maka 4 kali lipat. Jadi jawabannya jika ilustrasinya adalah jika jika lambda 1 sama dengan 1/4 lambda 2, maka I1 itu kalau kita ambil dia sebanding dengan 1 lambda 1 kuadrat. Sedangkan I2 itu sebanding dengan 1 lambda 2 lambda 2 kuadrat ya. Sehingga ini sebanding dengan lambda 2 itu adalah, maaf ini bukan 4 tapi 2 ya. Ya, jadi artinya ini setengah lambda 2 artinya 2 lambda 1 jadi ini 1/4 lambda 1 kuadrat. Nah, artinya di sini bisa terlihat bahwa I2 itu akan sebanding dengan 1/4 dari I1. Nah, artinya I1 itu 4 kali dari I2. Begitu. Oke, cukup terjawab. Thank you. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.